Assalamualaikum Merdeka. Loggers, Logam TV pas banget. HC2S Handi Clear Club Show, hujan. Tapi nggak masalah. Karena narasumber HC2S hari ini, Master Numerologi. Sebuah konsep ilmiah yang berdasar kepada satu peristiwa dikaitkan dengan misteri angka. Katanya si master ini sering ke Soka Coffee yang ada di Ruko Grand Galaxy di daerah Bekasi. Lebih tepatnya, saya udah di sini. Soka Coffee. Established 2021. Ikuti saya tetap di HC2S. Pas banget. Loggers, Logam TV, pas banget. Sekarang ada di Soka Cafe. Loggers, ada di Bekasi nih. Hari Selasa, hari Kamis, ya kan? Mampir aja ke Soka Cafe. Tepatnya ada di Galaxy, di Ruko Grand Galaxy. Segera. Karena kalau Selasa dan Kamis, saya HC2S ada di sini. Nah, saat ini 2022, kalau kata Kris Dayanti atau KD, tinggal menghitung hari. 2021 akan kita tinggalkan dengan bermacam-macam dilema, dengan bermacam-macam kesuksesan, dengan bermacam-macam, ada yang nangis darah, nangis bombay, ketawa-ketawa. Itu akan kita tinggalin. Karena kita akan beranjak ke 2022. Kalau Ade-chan, ya, itu susah dicari, tapi bersyukur. Akhirnya tim HC2S berhasil ketemu dengan Ade-chan di sini ternyata nih, di Soka Cafe. Soka Cafe. Minumannya, kopinya, makanannya enak banget. Ya, nyesel kalau nggak kemari. Kita tunggu. Hari ini kita bahas numerologi. Buat Anda yang pengen tahu, yang pengen ngerti, yang pengen paham 2022 nih gimana sih potensi saya, kan saya ya di kehidupan yang di tahun 2022 ini, kita bisa bahas karena master kita, master numerologi Ade-chan nemenin saya di HC2S. Apa sih numerologi? Kalau yang saya baca, numerologi itu adalah kajian, studi, ilmu mengkaitkan suatu peristiwa dengan mistik angka. Loggers. Dek, sehat? Sehat. Mantap. Tos lagi ya? Tos lagi. Makin keren aja, Dek. Ya. Kayaknya sudah mulai banyak yang mau diskusi ya? Oh iya. Curhat-curhat. Pasti ya. Apa yang paling banyak biasanya? Sekarang orang ya dengan kondisi seperti ini lebih banyak tanya soal bisnis. Bisnis, oke. Nanti tolong kupas ya. Tolong Siap. Bisnis di 2022. Jodoh boleh dong? Jodoh boleh. Percintaan boleh dong? Oh boleh. Oke. Nah ini HC2S sengaja ngundang Ade nih. Karena menurut informasi Ade-chan lagi viral. Woi. Ngerasa nggak? Biasa aja. Master Numerologi. Dek, numerologi itu apa sih, Dek? Karena yang saya tahu itu numerologi adalah kajian studi ilmiah suatu peristiwa, tapi dikaitkan dengan misteri angka. Itu maksudnya gimana, Dek? Betul, ya. Ya udah betul banget ya, Loggers. Numerologi, numero kan artinya angka. Numero angka, oke. Ya kalau dikaitkan dengan logi itu berarti terkait dengan satu ilmu ya. Satu ilmu, satu kajian. Iya. Ya, jadi satu kajian ya dikaitkan dengan peristiwa, dikaitkan dengan apapun ya, keberadaan bahkan gitu kan. Dan yang lebih ini lagi terkait dengan angka-angka tadi, angka-angka baik angka tanggal lahir atau mungkin nomor rumah kita. Iya.
plat mobil kita, Wow. apa aja gitu kan. Oke. Nah, itu bisa kita kaji lah, karena setiap angka itu di numerologi sudah ada kajiannya. Oh, itu sampai nukik tuh, sampai dasar Sampai mati, bisa tahu? menukik ya, makanya kita menghitung sampai 1 digit, sampai 1 digit angka. Dan itu bisa dijadiin landasan nggak untuk Landasan? memulakan bisnis, bisa. memulakan perjodohan, Bisa memulakan banget. pernikahan, bisa Ya, banget bisa ya? banget. Karena Bisa kan- dipertanggungjawabkan ya? Ya, insya Allah. Oke. Karena Ya. ini kajian ya, bukan ramalan ya, bukan Oke. ramalan. Oke. Jadi kan saya hanya mengambil kepada satu patokan kajian dari numerologi itu sendiri. Oke. Bahwa setiap tipe memang sudah ada karakternya. Seperti Tipe. itu. Jadi kan Oke. iya, jadi di numerologi ya kita meyakini angka itu ya, angka pasti itu angka 1 sampai 9. Angka pasti angka 1 1 sampai sampai 9. 9. Iya. 10 nggak? 10 itu ya balik lagi ke angka 1 karena nolnya nggak kita hitung. Oh, karena ada unsur 1 dan 0. Iya. Iya, karena ada angka Ya kan 1 dan kita, angka 0 dong. Ya. Dalam numerologi misalnya sesuatu kita hitung hasilnya 10. Oke. Ya, angka nolnya tidak kita hitung. Oke. Jadi kita ambil angka pastinya itu angka 1. Oh, Seperti oke itu. oke. Ngomong-ngomong sering nongkrong di sini ya, di Soka Cafe? Wah. Suka banget, sering banget. Ya. Kenapa kalau boleh tahu? Pertama, ya saya suka daerah Galaksi ini, saya banyak aktivitas di daerah Galaksi. Oke. Kantor juga di daerah Galaksi dan Kantor di daerah Galaksi, ya, pasti aktivitas di Soka Galaksi. ini ya saya suka yang ke Jepang-Jepangan. Oh, Dari namanya keren banget. Ya udah, terus juga tempatnya nyaman banget. nyaman ya, cozy ya. Cozy banget. Cozy banget. keren Buat meeting banget. segala macam ya. Oh, iya. Yang kantornya di daerah Galaksi, Betul. ya kan? Jadi, Butuh iya. tempat meeting Iya. yang cozy. Iya. Kemari aja gitu ya, Soka Cafe. Dan ini kan Iya. kopi-kopinya luar biasa ini. Bartender ini tuh. Waduh, Zak, sehat Zak? Saya sudah pesen juga ini. Alhamdulillah. Kayaknya pesen. udah hafal banget sama Reza ya. Yes. Kenal banget lah sama Reza. Kenal banget ya. Ya, kembali. Oke, Jadi numerologi adalah kajian ilmu misteri angka. betul. Kalau boleh tahu angka yang paling cakep tuh angka berapa? Angka semua cakep ya. Yang Ya, paling kan bahasanya yang paling. Gimana ya? Kalau kita kaitkan apa ya? Apa namanya? Angka tertinggi lah ya. Ya angka 9. Angka 9. Angka 9. Ya Oke. itu penutup dari angka-angka ya. Itu Oke. angka tertinggi ya kan. Oke. Kalau kita hitung angka terendah ya angka 1 sampai 9. Hmm. Ya, tapi di numerologi ini kalau kita kaitkan dengan kajian tipikal atau tipe karakteristik, ya semua bagus. Semua bagus. Jadi memang sudah ada padanan. Ya kan, ini ya terkait dengan keyakinan kita juga bahwa kalau kita kaitkan dengan orang ya kan pasti ada lebihnya ada kurangnya. Oh. Jadi kalau ditanya dari karakter itu siapa yang paling bagus? Ya semuanya ada bagusnya, ada kurangnya. Oke. Semua seimbang. Seimbang. Nah makanya di situ kan kenapa kita terkait dengan ilmu metafisika. Karena ini nanti dengan angka-angka yang berbeda ini kita saling melengkapi. Oke. Nah, Sip, tahan dulu bentar. Oke. Zak, udah ini cepet banget ngerjainnya. Ini apa Zak? Itu gula aren latte. Gula aren. Gula latte. aren latte. Signature-nya Soka Coffee. Signature. Signature-nya. Selain ini apa lagi deh? Zak? Ada kopi mocktail juga kita. Cocktail. Coffee mocktail. Iya, tapi Oke itu yang oke. ice. Yang ice ya. Si Ade biasanya mesen apa? Mocktail. Biasanya pesen apanya ya? Pesen di sini. Biasanya Saya apa Ade? sukanya apa mesennya? coba? Mocktail Masih kopi ingat atau apa biasanya Ade? Pesanan saya. Kalau buat signature kopi mocktailnya sih Ah. kopi colada sama Oh, oke oke. Itu dia. Sip. Betul, itu pesan Ade. Jadi minum dulu deh. Eh, Thank you saya. itu dengan sengaja. gimana? Oke banget kan? Pas banget. Ya, pas banget. Kalau Ade Selasa Kamis tuh ada di sini. Ya. Jadi logers Selasa dan Kamis kalau mau ketemu Ade, mumpung masih di 2021, sebentar lagi 2022, temuin aja di sini. Siap. Curhat apa aja, mau bisnis, perjodohan, percintaan, hidup saya 2022 gimana? Harus hidup apa kagak? Ya harus hidup lah. Masa nggak hidup ya saya? Zak, ngomong-ngomong, kalau lu tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Apanya nih? Bulan lahir. Ya, tanggal lahir, bulan lahir, sama tahun lahir. Tanggal lahir itu tanggal 2 bulan 4. Tanggal 2 bulan 4 tahun 95. 2, 4, 6 ya. 19 itu 16. 16 tambah Tambah 6 ya? 9 tambah 5, 14. 2, 30. 3. 3 coba.
Tipe 3. Tipe 3 itu apa? 3 itu tipe tanah. Tanah. Tanah, Za. Workaholic. Workaholic, bener gak, Za? Workaholic Pekerja katanya? keras. Pekerja keras. Nggak kenal capek. Nggak kenal capek, bener Za? Oke. Bolehlah dikit tanya. Ya, boleh mau tanya apa? Dikit tanya, nggak apa-apa. Tipe 3 itu tipe tanah unsurnya. Nah. Iya, bagusnya jadi pebisnis, pekerja keras, ya orang yang mengandalkan panca indera. Panca indera. Jadi ingatannya memori terbaik dari 8 tipe lainnya. Bener, Za? Memori, jadi mengandalkan ingatan. Mengandalkan ingatan. Kalau misalnya udah lihat warnanya gitu kan, ya apa? Kan 2 tambah 4 ya? makanya, 2 tambah 4, 6. Ya. 19, 95, ya, 19, 10, 16, 16. Ya, 9-nya kita nggak usah hitung nggak apa-apa. Oh gitu? Iya, jadi saya hitung tadi tanggal berapa tadi? 2 bulan 4. Udah 6. 6. Ya. 9-nya saya coret ya. Oke. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 6. 12. 12 itu 3. Wih. Itu. Oke. Anda paling tangguh. Oh, rumah di Paling Jakarta? tangguh. Oh iya benar, workaholic. Workaholic. Ya. Oke, Dek, itu kan Oke. contoh ya. Iya. Reza ini contoh. Oke. Dia tipe tanah ya? Tipe tanah atau unsur tanah? Iya, jadi Kak, unsurnya tanah, tipenya tipe 3. Unsurnya tanah, tipenya Unsur. tipe Tipe 3. 3. Oke. Sip. Oke, ini hujan, Dek. Hujan, kita ngopi. Iya kan, daerah Bekasi kalau hujan begini nih asik banget. Oh, asik banget. Terus di Soka Coffee, kita ngopi sambil ngobrol tentang 2022. 2022, iya. Gue pengen banget 2022 gue berhasil deh. Kalau gue tanggal 2 bulan 2 1974. Apa itu? Tanggal 2, Tanggal 2 bulan 2 4. 1974. 1974. 1974 5 berarti. 5 ya? 1974 178 8 tambah 4 12. 12. 12 tambah 4. Tambah 4. 7 berarti. 12 tambah 4 7 ya? Iya. 12. Tipe 7 berarti unsurnya kayu. Oke, gimana kalau kayu? Kayu. Hmm. Kayu kalau sama tanah tadi ya. Ibaratnya nih kalau misalnya Handi jadi punya satu usaha. Oke. Nah, punya asisten tuh tipe 3. Wah, Oke. itu keren banget. Ya. Wah, Dek. Kolaborasi. Harus kolaborasi nih. Lu berarti sen gue enggak? Pak Handi Siap ya? dengan Oi. chemistry-nya itu, iya, chemistry-nya itu udah pasti saling melengkapi. Oke. Kenapa? Kalau tipe tanah itu tadi saya bilang workaholic ya. Kalau Pak Handi kuatnya di konsepnya. Konsep harus ketemu sama orang-orang pelaksana terbaik. Betul nggak? Oke. Terus 2022 gue gimana? 2022. Ah. Kebetulan kalau 2022 kalau kita total ya, 2 tambah 2 tambah 2. 6. 6 itu juga tipe kayu. Elemennya kayu. Jadi ciri khasnya kalau kayu ya simpelnya kreatif, berkelas, suka ilmu. Kreatif, berkelas, suka ilmu. Atau Orang-orang kata-kata. kayu. Iya. Nah, maka nanti ciri khasnya nih tahun ini akan seperti itu. Orang akan dipaksa nih untuk lebih berkelas. Kalau enggak, gitu. Oh. Jadi siapa bisnis yang dia mampu nih menjual selera, menjual value ya, menjual yang lebih berkelas, nggak usah takut. Tahun 2022 akan ngasih kesempatan untuk orang-orang yang berani berkelas. Ya termasuk di kopi ini berkelas loh. Oh iya. Iya kan? Berarti artinya bisnis kopi Top, tahun top banget 2022 tahun makin naik. 2022, amin. Ya, Jadi usaha lu deh, Aja. Harus jadi pengusaha Jadi kopi, Za. makin pede nanti di 2022. Oh gitu. Yes. Oh, mantap. Ini bakatnya, kalau misalnya ini Reza ya, Reza lari ke bidang pariwisata, hotel yang kaitannya dengan servis-servis yang berkelas, cocok. Oh, kelihatan, Za. Aja bisa loh kalau misalnya dia mempelajari ya racikan-racikan apa, dia ingat memorinya itu, dia akan persis banget sesuai konsepnya. Oke. Jadi dia akan melakukan itu yang sesuai, gitu loh. Seperti itu. Kalau rasanya ini pasti akan sama nih. Beras kita berdua pasti akan sama racikan dia. Sedetail itu ya numerologi ya? Betul. Ada yang bisa sedetail itu numerologi? Betul bisa. Berapa lama? Jadi saya percaya kalau misalnya numerologi? untuk yang kaitan dengan servisnya seperti ini ditangani sama Reza. Oh cocok. Wow. Loggers. Kalau loggers ya punya tipe ya. Tipe 3. Oke. Unsurnya tanah. Tanah. Baiknya cari
pasangan. Kalau laki-laki, Kalau laki-laki, hah? cari Laki-laki unsur tanah. air Cari unsur air. sama unsur api. Itu. Oh, kalau laki-laki tanah. Kalau laki-laki tanah. Kalau laki tanah, Ya, laki-laki dia tanah. chemistry dengan Cari wanita. cari wanita yang tipe api atau tipe Air. air. Oh. Kalau tipe api misalnya Reza nih, Reza udah punya pacar dong, apa istri, pacar. Dicek dulu berarti. Dicek dulu nih unsurnya. Jadi kita ada ini ya, untuk hubungan chemistry, percintaan ini juga bisa, jelas bisa. Seperti itu. Jadi buat apa aja bisa. Dan itu penting ya Reza ya, penting. Oh boleh. Jadi kita bukannya buat meramalkan siapa jodoh, kita bukan. Nah, tapi dengan kita mengetahui ya, personality pasangan atau calon pasangan kita itu lebih baik, ya kan? Kan kita kan pengennya jalan seiringan ya kan, saling melengkapi gitu, Ya. saling mendukung. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi Keren, bisa keren, jadi keren. pertimbangan tuh. Ya. Gitu. Jadi chemistry-nya tadi dengan api atau dengan air. Air. Seperti itu. Oke. Kalau dikaitin sama sio, Sio. bisa nggak? Kalau sio. Numerologi nih, Oke. ilmunya ada ini. Oke. Terus dikaitkan dengan sio, korelasinya ada. Korelasinya. Jadi gini ya, bukan cuma dengan sio. Orang boleh menempelkan atau melengkapi kajian numerologi dengan sio, dengan zodiak, dengan golongan darah bahkan dengan hari lahir. Ya, kalau mau komplit ya bisa aja. Golongan darah gua, gimana? Ya, kalau makanya gini, kalau misalnya kayak Pak Handi nih, Pak Handi dia tipe 7, kayu ya elemennya ya. Ini orang yang pikirannya berkelas, mengejar kualitas, mengejar ilmu, kepo banget sama ilmu gitu kan, nggak ada puasnya deh kalau kaitan seperti itu. Ditambah drive-nya golongan darah O. Jadi kalau golongan darah itu sifatnya drive. Ya, kalau tadi tipe kita itu aslinya kita. Nah, tapi drive ini yang kadang-kadang gitu kan, ya bisa juga dia melengkapi lah ya kinerja dari tipe kita, bisa juga bikin nyasar. Ya, karena kan drive ya, setirnya gitu kan. Padahal badannya aslinya ini tipe 7. Nah, tapi setirnya tadi O. Nah, O itu lebih identiknya dengan tipe api. Kalau yang pas banget, kalau misalnya Pas banget ya. yang pas Logam banget TV, gini, pas banget. kalau misalnya mau pas banget, tipe kayu golongan darah B, nah itu kayu banget. Tipe kayu, Golongan darah B. golongan darah B. Itu iya. Tapi nanti pribadinya kan seperti apa? Sebenarnya kayu itu kan kalau kita ngelihat unsur kayu ya, kalau kita pelajari secara kasat mata aja, kita lihat kayu itu eksklusif, ya, terus artistik, ya kan. Jadi kan gimana sih tipenya yang nggak mau terlalu tersorot sebenarnya, gitu kan? Kalau misalnya kayunya golongan darah B, lebih cenderung memilih siapa yang butuh, gitu. Ya, siapa yang butuh, siapa yang mau ketemu, ibaratnya gitu kan, siapa yang butuh saya gitu kan. Jadi tipenya yang lebih eksklusif, aslinya loh, aslinya kayu tuh seperti itu, atau lebih nyaman sebenarnya di belakang layar. Nah, saya konseptornya gitu, lebih nyaman jadi saya konseptornya, saya yang merencanakan ya, atau yang mengimajinasikan sesuatu ini bakal kayak gini, itu saya cukup di belakang layar. Itu kalau kayu tipe golongan darahnya B. Tapi karena Pak Andi golongan darah O, makanya masih suka tampil. Oh gitu deh, berarti gue suka tampil dong. Iya. Kalau ngomong suka bener. Zak, ini temennya apa Zak? Kalau kopi sih, temennya yang manis-manis loh. Yang manis-manis? Di sini Ya ada. udah, kayak gue gitu ya. Kayak Yaudah, Zak, Richard tuh. boleh deh yang manis-manis ya. Cari temennya ya. Oke, thank you. Waffle. Oh boleh. Biasanya gue main Boleh. sama Kovel. Iya. Minumin sama Kovel. Keren banget. Sip. Sini. Tunggu Zak ya. Oke. Jadi golongan darah O. Iya. Terus gua tipe Kayu. suka tampil. Makanya itu tadi kan, karena drive-nya golongan darah O, jadinya masih suka tampil. Oh ya udah. Ya udahlah, memang gue suka tampil sih. Oke, Loggers, pengen tahu kan prediksi 2022 seperti apa? 2021 2225 ya. Berarti tahun kayu. Betul? Harusnya 2022. 2021 ini kan kayu ya.
2021 ini API. Oh API, oh ya sorry, API. Nah berarti kita lihat di 2022. 2022. Ya pengen tahu Ade Chan, Master Numerologi, ngebahasnya seperti apa? Loggers di HC2S hanya untuk Anda semua. Gimana Dek? Siap, oke. 2022, tadi kamu bilang, Ade bilang 2022 atau Master Numerologi, ilmu numerologi itu Ya. bisa ngebahas apapun gitu kan? Bisa, Di bisa. antaranya antropologi tentang pemerintahan. Bisa. Ya, Iya. Oke. Nggak usah terlalu keras ngebahasnya. Oh iyalah. Gue mau nanya soal politik, pemerintahan di 2022 ya. Presiden Jokowi 2022 akan gimana? Harus ngapain ngebawa kita semua Iya. supaya bisa tampil, ya Iya. bisa tampil minimal di Asia lah, gitu deh. Ya 2022 berarti kan tadi 6 kayu ya. Kayu. Kayu ya, oke. Boleh deh dibahas supaya loggers ya, politikus khususnya bisa ngerti nih harus gimana cara ngedeketin Pak Jokowi. Silakan deh. Siap. Oke, jadi balik ke angka tadi ya. Ya. 2022 Oke. kita total ya kan, dan kita ambil 1 digit hasilnya 6. Oke. Nah, 6 itu kalau 6 di itu angka bagus ya? the lucky number. The lucky Ya, number. Itu, 6 itu the lucky number Oke. ya. Jadi ya insya Allah ya di tahun 2022 itu ya kita menuju kepada hoki lah ya. Pada hoki itu kan ya untuk berbagai hal terutama bisnis tadi ya. Oke. Ya memang kalau tadi tanya kaitan dengan politik, Hah? justru yang dituntut di 2022 itu karyanya, Wow. bukan omongannya lagi. Gitu ya. Jangan keras-keras deh. Oh, jangan keras-keras. Jadi loggers sih dituntut karyanya. Karyanya. Udah nggak ada Karena lagi iya. bahasa-bahasa Iya. apa omdo. Omdo, jadi maksud gini, orang-orang nggak akan terlalu dengerin ocehan, tapi akan ngelihat, akan nuntut. Karyanya gitu. apa? Yang mau Udah ditawarkan saatnya ya? apa? Udah Tadi saatnya kan ya? saya udah sampein ya, ke 2022 elemennya kayu itu kreativitas ya, kreativitas berkelas dan ilmu tadi itu. Wow. Jadi ilmu itu kan ya, dengan kata-kata, tapi bukan kata-kata ocehan, bukan. Oh. Tapi apa nih gitu, karya gitu kan? Atau masyarakat mau dibawa kemana? Oh. Karya nyata yang diminta. Jangan NATO ya. Dan harus no tadi, action, talk only. Iya, karya nyata harus berkelas. Gitu loh. Kalau sekarang kan kecenderungan ya dengan pandemi kemarin kita sudah dibawa nih untuk lebih digitalisasi, betul nggak? Oke. Nah, maka itulah nanti gitu kan, politik pun harus bisa gitu kan, harus bisa menawarkan itu. Oh. Gitu loh. Siapa orang yang bisa istilahnya menawarkan lah ya, menawarkan kemudahan dengan digitalisasi ini akan seiring masyarakat tuh ke situ gitu loh. Oke. Ya kan, dari berbagai usia lah anak-anak sekolah ya kan, ya bahkan dunia apapun ya semua Ya. udah terikat dengan digitalisasi. Kalau enggak ya berarti nggak bisa ngikutin. Oh, berarti jadi- pas banget dong ya? Iya. Pak Jokowi bilang apa? Nah, 4.0. betul 4.0. Jadi pas kalau Berarti Pak Jokowi itu apa namanya? ya berarti bisa membaca ya. Bisa membaca ke bisa depan membaca juga. ke depan. Oke. Kalau ocehan cukup lah ya di tahun ini ya, Tahun 2021. ini. 2021 Ya, itu capek tahun juga api. deh. Tahun api itu betul. memang tahunnya politik. Gitu. Ya sekarang ya 2026 kita dituntut karya nyata. Oh. Siapa nih yang bisa menawarkan sesuatu yang memang udah pas kelasnya saat ini, harus berkelas. Harus banyak kreativitas Oke. dan kemudahan ya, kemudahan dengan digitalisasi. Oh, berarti oke. Ini pesen ya untuk loggers yang sekarang nih para politikus ya. Jadi stop NATO. Oh iya. No action, No action, talk only. Yes. Jadi sekarang di nanti 2022 dibutuhkan kreativitas. Barang siapa yang punya kreativitas maka itu yang akan dilihat, Ya, akan dilihat, akan dipilih masyarakat. dipilih Iya, masyarakat. otomatis. Jadi kan sekarang masyarakat ya melihat kondisi lah ya. Ya kita nggak terlalu ini lah. Mereka lebih praktis. Karena apa? 2022 tadi tahun 6 itu karakternya nggak peduli masa lalu. Sekarang orang lagi pengen berangkat ke masa depan. Oh. Ya, pengen istilahnya pandemik cerita yang ini pengen dikubur lah istilahnya gitu kan. Oke. Udah pokoknya mau ngomong apa nggak terlalu penting. Lu nawarin apa? Oke. Gitu deh. Karya nyata apa? Oke. Itu akan diikuti masyarakat. Sebenarnya mudah kalau pemimpin tadi udah nyiapin.
Oh, yes. Pertanyaannya udah nyiapin atau belum gitu kan? Gitu. Tapi tadi apa di tahun 6 ini melupakan masa lalu. Iya. Berarti di 2022 orang-orang harus move on ya? Move on. Udah otomatis gitu loh. Yes. Kalau nggak move on, selesai. Ya berarti dia nggak bisa beradaptasi dengan kemajuan yang ditawarkan di 2022. Oke. Seperti siap, itu. Siap. Kalau soal keberuntungan 2022 gimana deh? Ya keberuntungan tadi balik punya lagi. Siapa? Ya kan keberuntungannya lebih kepada orang-orang pebisnis. Pebisnis. Ya, tapi bisnis yang tadi basicnya digitalisasi. Oh. Itu yang bisa lebih inilah ya, lebih hebat lah di tahun ini. Itu semua udah serba online. Oke. Jadi 2022 orang yang punya kreativitas adalah orang yang mampu menguasai masyarakat. Setuju? Betul. Oke, sekarang berarti masyarakatnya akan seperti apa? Ya, oke. Jadi kalau kita karakter yang kaitannya dengan unsur psikisnya ya bisa jadi dengan kalau secara bisnisnya atau orang-orang yang akan masuk ke panggung politik misalnya kan ya harus bisa menawarkan tadi itu karya nyata ya kan yang bisa mengikuti perkembangan hari ini gitu kan yang kaitannya dengan digitalisasi gitu kan. Tapi masyarakatnya karakternya nanti akan lebih gimana? Akan lebih seperti cenderung antisosial. Antisosial? Iya, artinya, karena tadi karena lewat Zoom, bener nggak? Ngobrol lewat Zoom, apa-apa lewat Zoom, terkoneksi semua, terkoneksi oleh virtual. Waduh, bahaya dong deh. Ya sebenarnya sih gini ya, bukan bahaya artinya. Gimana? Ya artinya makanya di sini kan kita harus juga mengingatkan sama loggers ya kan, bahwa di tahun 2022 tadi karakternya orang akan melupakan masa lalu. Udah mau mengubur hal-hal yang nggak enak gitu kan, mau bangkit lagi gitu kan, apalagi yang sudah nyiapin dia akan makin gila lagi gitu kan. Wah ini harus gini ya, harus booming di tahun 2022. Akhirnya orang lebih fokus kepada mastermind-nya dia, gitu kan, akan lebih fokus pada proyek-proyeknya dia dan cenderung pastinya akan lebih mengabaikan unsur apa? Ya unsur yang misalnya lebih di masyarakat misalnya silaturahminya mungkin jadi agak kurang gitu kan, kepeduliannya ya makanya di sini kan kita ngingetin lah gitu kan. Nanti akan jadi tahun yang kompetitif banget di 2022. Siapapun gitu akan terpengaruh dengan suasana yang kompetitif gitu. Apalagi yang udah memang tadi ya sudah menyiapkan deh gitu, pasti akan banyak keluaran yang dahsyat di tahun 2022. Loggers, siap-siap tahun 2022. Anda semua harus punya kreativitas. Namun silaturahim jangan dilupakan. Karena itu adalah budaya Indonesia. Budaya ketimuran. Kepedulian terhadap sesama jangan dihilangkan. Even nantinya digitalisasi akan menjadi leader untuk kita semua. Iya itu maksudnya. Ya. HC2S Handi Clear Club Show ada di Soka Coffee di Ruko Grand Galaxy RS berapa dah? RSA 1 nomor 28 Bekasi. Setiap hari Selasa dan Kamis kalau mau curhat sama Adechan, kalau mau diskusi sama Adechan, silakan hadir di Soka Coffee. Buat loggers yang bekerja di sekitaran Bekasi pun silahkan. Mau meeting di sini, kopinya mantep banget, enak banget, pas banget, ya. Mau nongki ya kan, nongkrong mau ngobrol, silahkan. Tapi untuk HC2S udah selesai. Paling nggak HC2S sudah memberikan konfirmasi di 2022 harus seperti apa. Saya Handi Nasution dan Adechan. HC2S Handi Clear Club Show. Pas banget. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.